Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyar Kinaya dengan NIM 4342411005 akan mempresentasikan storytelling untuk asesmen tengah semester praktikum mata kuliah RPL 423 yaitu keamanan perangkat lunak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari minggu 1 hingga minggu 6 menggunakan sebuah mini case sederhana bernama Kantinku, yaitu sebuah aplikasi web pemesanan makanan di kantin kampus. Izinkan saya memperkenalkan mini case yang akan saya gunakan, yaitu Kantinku, yaitu aplikasi web yang memungkinkan mahasiswa memesan makanan di kantin kampus secara online, yang dimana fitur utamanya itu ada tiga. Yang pertama, manajemen user. Mahasiswa harus login dengan akun masing-masing. Yang kedua, ada manajemen menu, yaitu admin kantin bisa menambah, mengubah, dan menghapus menu. Dan yang ketiga, fitur pembayaran, yang dimana mahasiswa bisa bayar secara online dan data pembayarannya harus diamankan. Baik, pada minggu pertama kita belajar tentang Secure SDLC atau Software Development Lifecycle yang aman. Ada satu kalimat penting yang saya ingat dari materi ini, yaitu software dapat berjalan tidak berarti software tersebut aman. Bayangkan ini di aplikasi kantinku. Developernya langsung tancap gas membuat fitur pesan makanan dari tampilan yang bagus, tombol berfungsi, bisa check out, tapi mereka lupa satu hal, yaitu keamanan ataupun security. Yang dimana akhirnya pun akun mahasiswa bisa diakses tanpa password yang benar karena tidak adanya enkripsi. Data pembayaran bocor karena tidak ada proteksi. Ini terjadi karena keamanan baru ditambal atau dilakukan setelah semuanya selesai. Padahal, dalam Secure SDLC, keamanan harus diintegrasikan di setiap fase, dari requirement, desain, implementasi, sampai deployment. Dan yang penting dipahami, biaya memperbaiki bug keamanan di fase requirement itu jauh lebih murah dibanding memperbaikinya setelah sistem udah rilis. Komponen utama keamanan perangkat lunak juga harus dipahami dari autentikasi, yaitu memverifikasi siapa usernya. Lalu ada otorisasi yang dimana mengatur apa yang boleh dilakukan, dan CIA atau confidentiality, integrity, dan availability, yang dimana tiga pilar yang menjamin data terlindungi, tidak diubah sembarangan, dan selalu tersedia. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari Secure SDLC itu? Jadi ada tiga tujuan utama. Yang pertama itu melindungi informasi, baik yang sedang digunakan, yang disimpan, maupun yang sedang dikirim melalui jaringan. Di kantinku, data kartu bayar mahasiswa harus dilindungi saat dikirim ke payment gateway. Yang kedua, mengurangi attack surface, yaitu titik-titik dalam sistem yang bisa diserang. Semakin sedikit pintu masuk yang terbuka tanpa perlindungan, semakin aman sistem kita. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan, yaitu sistem harus tetap bisa berjalan meskipun menghadapi serangan atau kegagalan. Manfaatnya pun juga ada, yaitu yang dimana akan menjadi lebih konsisten dalam pengambilan keputusan, biaya perbaikan lebih hemat, dan kebutuhan keamanan bisa ditelusuri dari awal sampai akhir. Tapi ada juga hal-hal yang perlu kita hindari. Misalnya, pasang antivirus yang udah cukup. Padahal itu antivirusnya itu hanya satu lapis dan itu bukan berarti segalanya. Atau aplikasi itu kita nggak punya masalah sama sekali dari sisi keamanannya. Yang dimana itu justru berbahaya karena membuat kita lengah dan tidak menerapkan standar kepatuhan internasional yang sudah diterapkan. Baik, masuk ke minggu kedua, kita belajar tentang security requirements atau persyaratan keamanan. Kunci dari slide ini adalah 7 atribut keamanan yang harus ada di setiap sistem, yang dimana sudah diaplikasikan satu persatu ke kantinku. Yang pertama, itu ada autentikasi yang dimana mahasiswa harus login menggunakan email dan password yang valid sebelum bisa memesan. Lalu ada otorisasi, yang dimana mahasiswa hanya bisa melihat histori pesanannya sendiri, serta admin bisa melihat semua data. Lalu selanjutnya ada kerahasiaan, yang dimana data kartu bayar dienkripsi dan tidak boleh bocor ke pihak manapun. Lalu ada integritas, yang dimana harga menu tidak boleh dan bisa diubah saat proses transaksi sedang berjalan. Lalu ada ketersediaan, yang dimana sistem kantinku harus online terutama saat jam makan siang, yaitu sekitar jam 12 hingga sampai jam 1 siang. Lalu ada non-repudiation, yaitu setiap pesanan tercatat dalam log dari siapa yang memesan, kapan, dan menu apa. Dan yang terakhir yaitu akuntansi, yang dimana riwayat seluruh transaksi tersimpan untuk keperluan audit dan forensik jika ada masalah.
Nah, 7 atribut ini bukan hanya sekadar teori, tapi jika salah satunya absen ataupun tidak ada, maka sistem kita akan rentan. Baik, masih di minggu kedua, yaitu kita juga belajar mengenai use case dan misuse case. Nah, use case adalah skenario yang normal, yang dimana apa yang seharusnya bisa dilakukan user di sistem kita. Contohnya di kantinku, mahasiswa bisa login, pilih menu, check out, sistem simpan pesanan dengan aman. Tapi yang lebih menarik ialah misuse case, yang dimana skenario penyalahgunaan oleh penyerang. Inilah yang sering dilupakan developer. Misalnya, penyerang coba SQL injection di kolom login, atau manipulasi harga lewat menu intercept HTTP request, atau brute force password akun mahasiswa sampai berhasil masuk. Nah, dengan memikirkan misuse case sejak awal, kita bisa merancang proteksi yang tepat seperti prepare statement untuk cegah SQL injection, HTTPS untuk cegah intercept, dan rate limiting untuk cegah brute force. Dan yang terakhir ada manajemen risiko yang dimana ada 4 cara merespon risiko tersebut. Yang pertama itu dari menghindari, yaitu hapus fitur simpan nomor kartu secara permanen. Lalu ada mitigasi yang dimana menambahkan autentikasi 2 faktor. Lalu ada mengalihkan dari pakai payment gateway pihak ketiga seperti Midrange. Dan yang terakhir ialah terima, yaitu risiko downtime 5 menit per bulan tetap ada, tapi tetap dipantau secara rutin. Nah, pilihan respons tergantung pada anggaran dan risk appetite di organisasi masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke minggu keempat, yaitu di bagian security design. Bagaimana merancang keamanan secara konkret. Prinsip utamanya ialah security by design, keamanan dirancang dari awal bukan ditambahkan di akhir. Jadi ada 2 level desain yang dipelajari. Yang pertama itu ada core security design, yang dimana ini mencakup CIA dan AAA di kantinku. Dimana itu ada kerahasiaan dari data pembayaran dienkripsi dengan AES 256. Lalu ada integritas, yaitu harga pesanan dilindungi hash agar tidak bisa diubah saat transit. Lalu ada ketersediaan yang dimana server pakai load balancer yang dimana aktif 99,5% khususnya saat jam kantin. Lalu ada autentikasi yang dimana login email dengan password yang dihash menggunakan bcrypt. Lalu ada otorisasi dari RBAC, yaitu admin punya akses berbeda dengan mahasiswa. Lalu ada akuntabilitas, yaitu setiap transaksi dicatat log lengkapnya. Lalu yang kedua itu juga ada additional security design yang dimana ini fokus pada lingkungan dan teknologi. Yang pertama itu ada framework Laravel dengan middleware keamanan bawaan. Lalu ada validasi tipe dan panjang data input menu. Lalu ada database yang terenkripsi. Lalu ada TLS untuk semua komunikasi antara klien dan server. Dan yang terakhir, session timeout 15 menit untuk cegah session hijacking. Yang dimana kombinasi keduanya membuat aplikasi kantinku dirancang secara aman secara menyeluruh. Baik, masih di minggu keempat, kita juga belajar mengenai threat modeling, yaitu proses mengidentifikasi ancaman secara sistematis. Jadi, salah satu metode yang digunakan adalah STRIKE. STRIKE adalah akronim dari 6 kategori ancaman, yang dimana pada konteks kantinku, yang pertama itu ada spoofing, yaitu penyerangan berpura-pura jadi mahasiswa lain, dan mitigasinya ialah menggunakan JWT token dan validasi sesi secara ketat. Lalu selanjutnya ada tampering, yang dimana manipulasi harga menu lewat intercept request, yang dimana mitigasinya itu ialah HTTPS wajib di semua endpoint dan data pesanan dilindungi integritas hashnya. Lalu ada repudiation, yang dimana user menyangkal sudah memesan, dan mitigasinya ialah audit log dengan timestamp yang tidak bisa diubah. Lalu ada information disclosure, yang dimana data email atau nomor kartu bocor, dan mitigasinya ialah enkripsi data dan prinsip least privilege. Lalu ada denial of service atau DOS, yang dimana sistem dibanjiri request hingga down, dan mitigasinya ialah rate limiting dan load balancer. Lalu ada elevation of privilege, yang dimana mahasiswa berhasil akses halaman admin. Yang dimana mitigasinya ini ialah role-based access control yang ketat. Nah, threat modeling seperti ini membantu tim menemukan ancaman sebelum sistem selesai dibangun dan jauh lebih efisien dibanding menemukan celah setelah deploy. Baik, kita masuk ke minggu terakhir, yaitu security development. Di sini kita belajar bagaimana fase coding harus dilakukan secara aman, yang dimana ada 3 alur utama. Yang pertama itu ada secure code writing. Jadi sebelum menulis kode, developer kantinku harus punya security guidelines. Misalnya jangan simpan password di plain text
dan wajib menggunakan prepare statement dan validasi di semua input. Dan saat coding dimulai, developer memikirkan bagian mana yang beresiko. Misalnya, form login yang berpotensi SQL injection atau API yang tidak ada autentikasinya. Dan celah ini diidentifikasi dan langsung diperbaiki. Lalu yang kedua itu ada static analysis. Jadi setelah kode ditulis, dilakukan 4 tahap analisis tanpa menjalankan program. Dari pengecekan tipe data, pengecekan gaya penulisan kode, perbaikan bug, dan terakhir itu vulnerability review, yang dimana dicek apakah ada potensi injection atau misconfiguration. Di kantinku, tools seperti PHP Stan dan SonarQube dipakai untuk scan otomatis potensi kerentanan. Dan yang ketiga ialah mapping, yaitu menghubungkan hasil coding dengan proses formal. Dan ini melibatkan predefinition atau checklist standar tim, yaitu peer review oleh rekan tim dan unit testing pada kode yang beresiko atau baru diperbaiki. Baik, selain proses coding, kita juga harus mengamankan lingkungan pengembangan itu sendiri. Dan ada 6 hal yang diterapkan di aplikasi kantinku. Yang pertama itu akses fisik, yaitu hanya developer berwenang yang boleh menyentuh server atau source code. Dan itu tidak boleh sembarangan. Yang kedua ada ACL atau Access Control List, yaitu hak akses ke repository dibatasi sesuai peran. Dari lead developer bisa approve merge, anggota lain hanya bisa push ke branch sendiri. Lalu yang ketiga itu ada version control, yang dimana semua kode disimpan di GitHub. Jadi setiap perubahan tercatat dan bisa diaudit dan bisa di rollback jika ada masalah. Lalu yang keempat itu ada build automation, yaitu setiap kali ada push ke repository, pipeline CI atau CD otomatis menjalankan tes sebelum deploy ke server. Yang kelima ada kode signing, yaitu paket rilis kantinku ditandatangani secara digital. Jika ada yang mengubah kode tanpa izin, tanda tangan menjadi tidak valid. Dan yang keenam ialah SOP atau Standard Operating Procedure, yang dimana panduan tertulis yang menjelaskan cara check out kode, standar penamaan variabel, dan proses peer review. SOP ini sangat penting agar seluruh tim punya kebiasaan yang seragam dalam menulis kode yang aman. Baik, untuk itu sudah selesai penjelasan dari setiap minggu slide-nya. Jadi saya mau merangkum perjalanan atau penjelasan saya di hari ini, yaitu yang dimana di minggu pertama kita belajar mengenai Secure SDLC, dan kantinku mengajarkan bahwa keamanan wajib diintegrasikan sejak awal dan bukan setelah sistem selesai. Dan pada minggu kedua kita menerapkan 7 atribut keamanan dari CIA dan AAA, mulai dari enkripsi data, bayar, hingga audit log pesanan, dan juga kita membuat misuse case untuk mengidentifikasi ancaman seperti SQL injection dan brute force. Pada minggu keempat, kita merancang desain keamanan menggunakan core security design dan juga mengidentifikasikan 6 ancaman lewat stride, dan hasilnya itu desain yang konkret dan terstruktur. Dan pada minggu terakhir, kita mengimplementasikan semua itu melalui secure coding dari static analysis, juga peer review, SOP, dan secure environment di GitHub. Kesimpulannya, keamanan bukan hanya fitur tambahan, itu adalah sebuah fondasi yang dimana aplikasi kantinku itu bukan hanya aman dan bisa pesan makanan, tapi juga data mahasiswanya terlindungi dari awal sampai akhir. Baik, demikian storytelling saya mengenai keamanan perangkat lunak menggunakan mini case kantinku. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.